Psoriasis adalah penyakit peradangan kronis dan bersifat autoimun. Penyakit muncul sebagai akibat dari reaksi kekebalan atau sistem imun tubuh kita yang terjadi pada kulit yang ditandai dengan bercak putih, warnanya perak, atau juga bercaknya bersisik tebal, ya, berlapis-lapis. Ini di berbagai bagian tubuh, terutama pada bagian kaki, juga punggung, ya, punggung bawah, lutut, siku, tangan, dan juga ini kulit kepala, ya. Dan ini bukan penyakit yang menular, ya, dan bisa terjadi, yang biasanya terjadi pada orang dewasa, namun pada beberapa kasus juga pada lansia dan anak-anak. Gejala dari psoriasis itu secara umum sama dengan gejala penyakit autoimun. Ini penyakit autoimun tuh ada banyak, lebih 80 penyakit autoimun, dan gejalanya mirip-mirip, yaitu kelelahan, pegal-pegal otot, dan terjadi ruam pada kulit. Nah, ruam kulit pada psoriasis itu khusus, ya, di mana dia terjadi ruamnya berwarna kemerahan, kemudian menjadi kering, ya, kering, putih, berwarna perak, dan bersisik. Nah, kemudian dia menebal, ya, berlapis-lapis. Nah, ini bedanya ruam kulit pada sakit psoriasis. Dan juga dia bisa ada seperti ada cairan pus di dalam pada ruam-ruam ini, dan tidak ada kuman di dalamnya. Kemudian juga bisa ada kesulitan berkonsentrasi, ada juga kesemutan, nyeri, dan ada juga demam dan ringan. Ini tergantung gejala umum psoriasis itu secara umum, ya, tergantung dengan beratnya psoriasis. Ada yang mulai ringan sampai yang berat. Penyebab dari psoriasis itu kalau secara medis belum diketahui penyebabnya, tapi ini berhubungan dengan imunitas, ya, kekebalan tubuh, dan juga genetik, faktor keturunan. Nah, faktor pencetus yang diduga, ya, sebagai pencetus terjadinya autoimun berupa psoriasis ini, yaitu faktornya adalah riwayat keluarga. Ada riwayat keluarga dengan penyakit yang sama atau riwayat alergi. Kemudian adanya infeksi bakteri, dan ini bisa memacu. Kemudian stres, ya, stres. Ini juga memacu kemungkinan yang paling besar, ya, stres, dan juga obesitas, ya, obesitas. Kemudian apalagi merokok. Kemudian penggunaan alkohol, adanya trauma pada kulit yang sering, ya, dia sering gatal, sering mendapatkan trauma pada kulitnya, bisa terjadi. Iklim, ya, iklim yang perubahan cuaca yang ekstrim, ya, iklim dengan 4 musim, dan juga ras, ya, dan juga makanan, ya, makanan. Jadi ada kekurangan vitamin D, itu sangat mempengaruhi. Penyakit-penyakit infeksi seperti seringnya flu, batuk, pilek, ya, infeksi tenggorokan, itu juga bisa mencetuskan, ya. Dan juga penggunaan obat-obat tertentu, misalnya obat anti malaria, obat anti hipertensi, itu juga bisa menjadi pencetus. Dan juga perubahan hormon pada wanita, misalnya sedang menstruasi, itu bisa menjadi pencetus. Psoriasis itu tadi ingat bahwa jadi gejalanya bisa ringan sampai juga berat. Nah, penata laksanaan yang tidak benar itu bisa membuat ketidaknyamanan seorang yang penderita penyakit ini. Bisa depresi, ya, karena gatal yang sangat mengganggu menyebabkan depresi, dan keputusasaan bisa berbahaya, ya, dan juga bisa merusak karena dia bisa terjadi makan obat yang berlebihan, mengganggu tubuhnya secara umum, dan juga punya penyakit-penyakit yang lain bisa terpacu karena penyakit ini. Psoriasis tidak bisa sembuh, kata siapa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ingat, ini masalah imunitas. Kalau kita stres, ya, sebagai pemacu, maka jangan pikirkan bahwa ini tidak bisa sembuh. Optimis, ya, insya Allah psoriasis bisa sembuh. Apa syaratnya? Pertama, yakin, ya, likulli da'in dawaun.
kemudian serius berikhtiar. Serius berikhtiarnya, jangan setengah-setengah. Bila sudah berikhtiar menggunakan produk HNI, jangan setengah-setengah. Serius gunakan. Minum air putih yang cukup dan jangan berhenti di tengah jalan. Kalau ada gejala-gejala DOC atau reaksi herba, jangan stop, lanjutkan saja. Insya Allah kesembuhan akan ada. Ada dong yang sembuh, insya Allah ada. Ya, saya merasakan sendiri ya, terutama ada pasien saya di suatu rumah sakit waktu saya bertugas itu, alhamdulillah dia udah bertahun-tahun sakit itu nggak sembuh. Saya berikan saran dengan konsumsi herba yang saya berikan, karena saya juga pernah pengalaman sebelumnya menangani pasien spesial saya, yaitu suami saya. Dengarkan kisahnya berikut ini. Saya di Chandra tahun 2009 atau 2010, sepulang dari Malaysia bersama istri dan 2 anak saya mengalami yang namanya psoriasis. Sebenarnya itu mulai terasa ketika 2 hari menjelang kepulangan dari Malaysia. Ketika itu tubuh saya sudah mulai lemas dan sesak di bagian dada. Nah, ketika pulang ke Indonesia, kemudian ketika itu saya makan, lalu sepulang dari makan itu malam harinya kepulangan, sepulang dari Malaysia itu di malam hari pertama, saya merasakan gatal-gatal yang sangat luar biasa ya, gatal dan pedih sehingga malam itu nyaris saya tidak bisa tidur karena gatal dan pedih. Besok harinya kemudian ada rasa bentol merah-merah di tubuh saya, lalu kemudian nyeri di seluruh sendi ya, nyeri seluruh sendi, dengan juga merasakan demam yang panas yang cukup tinggi. Nah, waktu itu saya mengira adalah kena cikungnya, karena waktu itu lagi musimnya cikungnya ya, maka saya mengiranya cikungnya. Tapi beberapa hari kemudian, kenapa gatalnya tidak hilang-hilang, bahkan semakin pedih gatalnya, dan nyerinya seluruh tubuh juga di sendi-sendi itu begitu nyeri ya, nyeri sampai tidak tertahankan. Kemudian tubuh ini semuanya bintik-bintik dan mengelupas sehingga digaruk sedikit saja itu sudah langsung mengelupas, bersisik dan gatalnya tidak hanya di luar tapi juga di dalam. Bayangkan gatalnya di dalam, dan itu seluruh tubuh, seperti sisik ular ya, dan kata istri saya, Bu Dr. Fajria bilang waktu itu kena psoriasis. Dan bayangkan ketika waktu itu saya disampaikan psoriasis ini secara medik itu tidak ada obatnya waktu itu ya, tidak ada obatnya, dan harus dirawat di rumah sakit lebih kurang 30 hari, dan itu pun dengan resiko tidak ada obatnya. Bayangkan 10 hari lamanya saya merasakan tidak bisa berjalan, hanya terbaring saja dengan tubuh yang nyeri ya, nyerinya luar biasa, di seluruh sekujur tubuh saya nyeri, kemudian badan panas tinggi, dan gatal seluruh tubuh. Gatal itu sampai ke kepala, ke sini gitu ya, bintik-bintik, kemudian gatal, kulit ngelupas seperti sisik ular. Dengan kondisi seperti itu, tidak ada obatnya, lalu kemudian harus dirawat 30 hari. Wah, itu luar biasa stres yang saya rasakan waktu itu ya, teman-teman. Dan memang sejak kecil saya sudah ada masalah di paru-paru, di asma dan di alergi. Dan itu sepanjang hari waktu itu saya setiap pagi harus bersin pagi, dan bersin paginya itu luar biasa. Dan saking nyerinya seluruh tubuh saya, kalau mau ke kamar kecil saya jalan tuh kayak jalan robot, kayak robot berjalan betul, tertatih-tatih, dan itu mengeras semua, keras sekali. Dan itu yang saya rasakan di masa itu ketika saya sudah
mendapatkan psoriasis. Secara fisik luar biasa yang saya rasakan, kemudian secara pikiran pun stresnya luar biasa ya, karena tidak ada obatnya dan harus dirawat 30 hari di rumah sakit. Nah, pada saat itulah kemudian kita bersama istri, yang waktu itu istri juga baru selesai pendidikan herbal di Malaysia, konsultasi dengan tuan guru kita. Dan satu hal yang saya teringat ketika itu dikatakan likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan itu betul-betul tertanam dalam diri saya, bahwa Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang memberikan obatnya. Nah, kemudian dari situlah saya mencoba untuk bangkit, secara fisikal saya coba untuk bangkit. Kemudian juga saya dikasih resep oleh Bu Dokter waktu itu. Itu yang kemudian saya konsumsi terus menerus ya, dan hari ke-11 itu sudah mulai mereda. Saya sudah mulai bisa berdiri, sudah mulai bisa berjalan pelan-pelan, dan 30 hari ya, 1 bulan, lebih kurang 1 bulan, alhamdulillah sisiknya sudah mulai menghilang. Bagian perut juga waktu itu di bagian badan ini yang terbuka sudah mulai menghilang, tapi di bagian perut, di bagian dada ini masih. Dan nyeri-nyerinya sudah hilang, gatal-gatalnya pun paling ada di bagian perut. Hampir sekitar 2 bulan semuanya sudah bersih, dan alhamdulillah sampai hari ini psoriasis itu tidak pernah kumat lagi, dan mudah-mudahan tidak pernah kumat lagi. Itu pengalaman saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawatannya itu insya Allah mudah. Kalau kita sudah berazam istiqomah, insya Allah mudah. Pertama, kita dengan pola tidurnya jangan begadang. Kedua, pola pikir bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, insya Allah, berikhtiar maksimal ya. Nah, yang ketiga, pola makan. Maka makanannya hindari makanan-makanan penyebab peradangan ya. Ya, kurangi goreng-gorengan, makanan yang dibakar, kemudian juga konsumsi malah yang sebaliknya, yaitu yang anti peradangan. Nah, makanan yang anti peradangan apa itu? Nah, di HNI ini ada makanan herba ini sebagai makanan kita. Kita perlu glutamin. Nah, glutamin itu ada di dalam daging, ikan laut. Tapi satu permasalahannya, orang-orang yang psoriasis sebaiknya hindari dulu daging-daging atau makanan-makanan yang seperti tadi ya, seafood. Nah, kita dapatkan dari mana? Ternyata ada dalam kapsul gamat ya, berikan pada orang yang penderita ini gamat. Kalau dia kasus berat bisa diberikan sampai 5 kali sehari ya, 5 kali sehari 3-5 kapsul. Pada yang kasus sedang atau ringan bisa 3 kali sehari ya, berikan gamat ini, gamat kapsul. Bisa dibuka kapsulnya atau langsung dikunyah ya. Nah, ini kemudian juga penderita ini perlu sekali pemberian minyak yang baik bagi tubuhnya. Dia hindari minyak-minyak goreng ya, apalagi minyak jelantah itu. Nah, yang minyak yang sangat dianjurkan untuk orang-orang penderita ini adalah minyak zaitun. Minyak zaitun. Nah, HNI punya 3 macam minyak zaitun. Bisa semuanya dipakai, salah satunya kita pakai minyak zaitun. Ini dirutinkan diminum, bukan dioles saja, tapi juga diminum 3 kali sehari, 2-3 sendok diminum. Ini juga melindungi ginjal, juga memperlancar aliran darah dan sebagai anti peradangan. Ya, minyak zaitun dioles maupun diminum. Lalu apalagi minyak yang sangat baik buat dalam maupun luar ya. Jadi ini kita makan, yang dari luar kita gunakan minyak zaitun dan minyak herba sinergi, dari dalam kita gunakan minyak habatus sauda. Ada dalam ada prokumin habatus sauda. Kenapa? Di sini tambahan ada vitamin E-nya ya, sangat baik buat kulit, memperbaiki tekstur kulitnya kembali dengan adanya vitamin E dosis tinggi di sini. Nah, jadi berikan prokumin habat itu 3 kali 3 ya, dikunyah pun enak. Nah, itu pilihan herbanya. Ditambah apa?
dia orang yang masalah ini dia harus tinggi vitamin C diberikan. Ya, di mana stres, depresi, kemudian sel-selnya mengalami kerusakan ya. Nah, maka diberikanlah Rosella biar imunnya yang salah kode tadi kembali lagi normal. Itu diberikanlah Rosella. Rosella ini bisa kita mix dengan madu atau juga dengan EGM susu kambing ya. Mana yang lebih suka? Kalau memang nggak suka susu kambing, oke lah dengan madu atau dengan susu kambing ya. Kalau anak-anak mungkin lebih senang dengan susu kambing. Dan juga sarapannya, asupan makanannya, berikan extra food atau sari kurma, date syrup ya, date syrup atau juga sari kurma HNI. Ini penting banget ya untuk menghilangkan depresi, stresnya tadi, dan juga sebagai karbohidrat yang baik bagi tubuhnya dan juga sangat baik buat sel-sel tubuh secara menyeluruh. Nih ya, jangan lupa berikan date syrup atau sari kurma atau juga extra food. Boleh salah satu, boleh mix keduanya, misalnya 3 kali sehari. Berikan juga mengkudu kapsul ya, ini sebagai anti peradangan juga, analgetik ya, penurun demam, antipiretik juga ya, jadi analgetik dan antipiretik. Berikan mengkudu berapa? Untuk kasus ringan bisa 2 kali 2, kalau kasus yang sedang bisa 3 kali 3, kasus yang berat bisa 5 kali 3 atau juga 5 kapsul. Dibuka kapsulnya, kasih air hangat kuku, beri madu ya. Nah, beri ini mengkudu kapsul. Nah, itu kita perlukan. Insya Allah sehat. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis. Luar biasa. Jadi Promil program